yang masih mentakdirkan kita, mengumpulkan kita di majelis kita yang mulia ini. Alhamdulillah tadi kita sama-sama mengetahui bahwasanya kita sekarang telah berada di salah satu daripada 4 bulan Asyhurul Hurum, bagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Yang artinya sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Yang mana 12 bulan ini telah Allah tentukan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi bulan yang kita kenal sekarang ini bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu semua bulan-bulan yang 12 ini sudah ada dari zaman dahulu. Bahkan sebelum manusia ada di bumi ini, bulan itu sudah ada. Karena Allah katakan yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, saat itu juga Allah menciptakan bulan yang 12 ini. Ya, jadi bulannya sudah ada dari zaman sebelum manusia ada, sudah ada bulan ini. Cuman tahunnya yang belum ada. Ya, tahunnya yang belum ada, bulannya ada, tahunnya yang belum ada. Nah, tahunnya baru ada ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab inisiatif untuk membuat tahun, dan diawalilah tahun kita mulai tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW, maka kita kenal dengan nama tahun Hijriah. Tahun Hijriah, tahunnya baru, bulannya sudah ada dari Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian dari 12 bulan ini kata Allah minha arba'atun hurum. Dari 12 ini ada 4 bulan yang dihormati, 4 bulan yang diagungkan, 4 bulan yang dimuliakan. Ditafsirkan oleh Nabi di dalam hadis beliau, kata Nabi, 4 bulan ini salasatun sardun wa wahidatun fardun. 3 bulan datangnya berturut-turut dan 1 bulan sendirian. Yang 3 bulan berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, beimbai datangnya berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kan gitu. Yang 1 wa wahidatun fardun, yang 1 bulan dari 4 tadi itu sendirian, yaitu adalah bulan Rajab Mudhar. Bulan Rajab. Nah, jadi kita ini berada di salah satu daripada 4 bulan tadi yang kata Nabi fardun, yang berdiri sendirian, beda dari yang 3, yaitu bulan Rajab yang mulia sekarang kita ini. Alhamdulillah. 4 bulan yang haram ini, 4 bulan yang mulia ini bukan hanya dimuliakan di zaman Islam saja, tidak. Bahkan zaman jahiliyah sebelumnya, bahkan sebelum jahiliyah lagi. Zaman umat-umat Nabi terdahulu semuanya mereka memuliakan 4 bulan ini. Baik yang beriman dengan nabi-nabinya atau yang kada sekalipun. Kalau sudah sampai 4 bulan ini mereka pasti muliakan. Mereka pasti agungkan. Jadi mereka akan menghindari maksiat-maksiat di bulan yang 4 ini. Takut mereka. Mereka takut. Bahkan bulan Rajab ini, salah satunya khususnya bulan Rajab ini, sampai punya nama. Kan Rajab macam-macam gelarnya. Ada orang mengatakan Rajab Mudhar. Sebagaimana Nabi menggelar Rajab Mudhar Nabi dalam hadis. Ada lagi ulama kita yang mengatakan Rajab ini namanya Rajab Al-Asab, gelarnya Al-Asab. Kenapa digelar Al-Asab? Karena lianna Allah Subhanahu wa taala yasubbu fihi sabba, karena Allah mencurahkan, menuangkan pemberiannya banyak di bulan Rajab ini. Kalau bahasa kita itu nengke kita mengisi bak mandi, kita ada bisi bak di rumah, kita putar kerannya sampai hibak, sampai tumpah-tumpah, yaitu udah asap tuh, kayak itu sudah gambarannya. Sampai bertumpah-tumpah saking banyaknya banjir dunia ini dengan ampunan Allah, cuman kita ada melihat. Kita ada melihat banjirnya tadi itu. Yang kita lihat banjir banyu aja di situ, terendam mobil lewat situ itu.
Tapi banjir rahmatnya Allah di bulan Rajab ini kita ada melihat. Adalah banjir juga saking banyaknya. Ada lagi yang mengatakan Rajab al-Asam. Rajab al-Asam. Asam itu artinya tuli. Artinya tuli. Kenapa digelar Rajab al-Asam? Karena apabila sudah sampai bulan Rajab, sebenarnya 4 bulan semua ini, tapi Rajab secara khusus lebih lagi. Itu tidak pernah ada terdengar yang ngaranya orang berkelahi. Tidak pernah terdengar pertikaian. Apalagi peperangan, tidak ada. Apalagi pembunuhan dan segala macam, tidak ada. Makanya dikatakan Rajab yang tuli, sunyi. Tidak ada terdengar yang kriminal seperti itu, tidak ada. Mereka orang-orang jahiliyah dan sebelumnya sangat menjaga bulan-bulan ini. Bahkan sampai di kitab itu dikatakan seandainya ada orang abahnya dibunuh. Abahnya telah dibunuh, pembunuhnya buka, bertahun-tahun mencari, terdapat pembunuh ini, tapi terdapatnya di bulan Rajab, maka kayak kada terjadi apa-apa, kada waninya membalas dan segala macam, kada wani. Sangkitnya, padahal pembunuh abahnya terdapat tapi di bulan Rajab, nah kayak kada apa-apa bang. Kalau bang kita menunjuk atau kayak apa, kami enggak, kayak kada pernah terjadi apa-apa. Sangkin mereka menghormatinya bulan Rajab. Nah, jangan sampai orang jahiliyah, orang bahari lebih hebat memuliakan bulan Rajab daripada kita umat Rasulullah SAW. Mereka orang-orang jahiliyah menjaga diri dari maksiat, kita malah kada tahu di bulan maksiat jalan terus. Orang-orang jahiliyah dulu mereka tidak mau mengganggu orang lain di bulan Rajab. Kita kada tahu bulan Rajab pokoknya ganggu terus orang. Mereka menghindari pembunuhan di bulan Rajab. Kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih aja banyak kriminal dilakukan. Kada tahu bulan Rajab, kada tahu bulan apa. Na'udzubillah min dzalik. Seharusnya kita umat Rasulullah lebih pandai memuliakan bulan Rajab ketimbang mereka orang-orang jahiliyah. Kata Allah pada lanjutan ayatnya, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan ini. Maksudnya menzalimi diri kalian dengan apa? Kita maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu sama halnya kita menzalimi diri kita seorang. Ya. Jadi bulan Rajab ini bulan yang paling afdal bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita umat Nabi, bulan yang paling afdal ya bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi. Kenapa? Karena dari bulan Maulid itulah, dari kelahiran Nabi itulah kita dapat nisfu Sya'ban, kita dapat keutamaan bulan Ramadan, kita dapat malam Lailatul Qadar, kita dapat malam hari Idul Fitri dan Adha. Itu sumbernya dari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Nabi kada lahir, kada dapat kita kemuliaan bulan-bulan tadi kan gitu. Maka yang paling afdal bagi kita adalah bulan Maulid. Tapi kalau pertanyaan bulan yang paling afdal bagi Rasulullah bulan apa? Ya bulan Rajab. Bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab menjadi bulan yang paling afdal bagi Rasulullah? Karena di bulan Rajab inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad bisa berjumpa dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Adakah kira-kira nikmat yang lebih hebat dari perjumpaan dengan Sang Khalik? Perjumpaan dengan Allah, tidak ada. Tidak ada, itu nikmat terbesar itu. Nikmat yang paling besar, mengalahi nikmat apa aja. Dan itu Allah berikan cuman untuk Nabi Muhammad aja sorangan. Di dunia inilah Rasulullah aja yang dapat itu. Tidak ada selain Nabi Muhammad, tidak ada. Baik dari golongan para Rasul sekalipun atau golongan para nabi-nabi, apalagi yang lain nabi, lain Rasul. Tidak ada yang pernah berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala ya di alam dunia masih, ya artinya masih hidup, belum mati, masih hidup, masih di alam dunia, kemudian dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar dengan roh dan jasadnya, itu cuma Nabi Muhammad SAW. Kada pernah selain Nabi, kada pernah. Tidak pernah. Tidak ada satupun. Siapa aja.
Silahkan buka sejarah. Kalau yang berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan zatnya Allah, tapi dalam mimpi banyak aja. Banyak dalam mimpi tapi. Ya, kedusagin para nabi, kedusagin para rasul. Mereka para wali-wali aja bermimpi Allah. Bermimpi Allah, tapi dalam mimpi tadi itu. Bukan dalam keadaan terjaga sadar, dalam mimpi. Kalau kita buka manaqibnya Imam Ahmad bin Hanbal, disebutkan dalam riwayat manaqib Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pernah berkata begini, Ra'aitu Rabbi fil manam, dari Imam Ahmad bin Hanbal. Saya melihat Tuhan saya di dalam tidur saya. Berarti Imam Ahmad bin Hanbal mimpi ketemu dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan mimpinya berdapat dengan Allah. Kita ini mimpi ada karuan tampuh. Mimpi sekali mimpi pocong yang dilihat. Sekali mimpi yang macam-macam yang dilihat. Nah, apalagi mimpi basah Jalsa Aulia. Mimpi basah itu guring disimpur orang, itu mimpi basah. Mimpinya Allah Subhanahu wa taala. Mimpi Allah. Orang tuh mimpi itu tergantung orangnya lah. Bila orangnya itu jujur, itu mimpinya nyata, mimpinya bujur. Tapi bila orangnya biji kapuk, atau juga keramput, itu mimpinya keramput juga. Kan jar Nabi itu dalam hadis, asdaquhum ru'ya, asdaquhum haditha. Paling bujurnya mimpi orang itu adalah orang yang paling jujur. Bila orang tuh orang tuh kadang pernah berdusta, mimpi sih itu kenyataan tuh kena mimpinya. Itu kenyataan. Tapi bila ada orang mimpi, aku mimpi aja malam tadi dapat duit 1 miliar, orangnya kerja keramput tuh keramputnya aja mimpinya tuh. Kada bakal bujur. Kada bakal sesuai dengan jujurnya orang berpendar. Kalau wali-wali yang berkisah mimpi ini pasti bujurnya karena mereka kada mungkin berdusta hidupnya. Berarti mimpinya bujur juga. Kada mungkin mimpi yang sekedar kembang tidur aja kada bujuran. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal berkata ra'aitu Rabbi fil manam, saya melihat Allah di dalam tidur saya. Jadi melihat Allah banyak aja yang bisa, tapi dalam mimpi. Yang satu-satunya makhluk yang berjumpa dengan zat Allah masih di dunia dan masih dalam keadaan hidup, ya dalam keadaan sadar terjaga, bukan dalam keadaan mimpi, cuma satu-satunya Nabi Muhammad SAW. Dan itu terjadi di malam Isra dan Mi'raj itu. Makanya bulan Mi'raj ini, bulan Rajab ini bulan yang paling afdal bagi Rasulullah SAW. Karena gampang berdapat dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat disebutkan dalam hadis Syahrul Rajab Syahrul Zar' wa Syahrul Sya'ban Syahrul Saqi wa Syahrul Ramadan Syahrul Hasad. Bulan Rajab ini adalah bulan bercocok tanam. Bulan Sya'ban adalah bulannya menyirami tanaman. Bulan Ramadan bulannya panen. Bulannya panen. Jadi bulan Rajab ini bulannya kita bertanam. Nah, kita menghambur bibit-bibit tanaman kita itu di bulan Rajab. Karena di bulan Sya'ban waktunya menyirami, sudah mulai tumbuh, sudah ada tunasnya dan segala macam. Tadi itu tanaman tadi itu disirami supaya subur, supaya bagus, diberi macam-macam obat-obatnya supaya tambah bagus tumbuhnya. Karena sampai bulan Ramadan dipanen, menerima hasil. Artinya jar ulama kita, ya amalan apa yang kira-kira hendak pian istiqomahkan di bulan Ramadan, maka pian harus memulainya di bulan Rajab. Misal pian hendak banyak qiyamul lail kena di bulan Ramadan, maka pian membiasakannya di bulan Rajab memulainya. Bila pian banyak qiyamul lail di bulan Rajab, maka insyaallah Ramadan gampang, mudah. Atau misalnya pian hendak khatam Al-Quran banyak di bulan Ramadan. Wah, aku hendak baca Quran banyak, khatam Al-Quran sekian puluh kali misalnya di bulan Ramadan. Maka pian memulainya, membacanya di bulan Rajab. Apabila pian kada mulai di bulan Rajab, kena aja jersidin. Aku nih hendak khatam Quran sekian puluh kali, tapi kena aja di Ramadan kugas kena sini. Ini santai aja dulu. Itu di bulan Ramadan kada bakal bisa.
Yakinkan dia biar. Seandainya punya kawan baca Quran maksa, dipaksanya bujur baru kawa. Bilanya kada maksa kada kawa. Biar orang tadi hafal Quran lancar selancar-lancarnya baca Quran dari itu. Kada baca lagi lah hafalnya, lancarnya, halamannya nya tahu saking lancarnya. Bujur-bujur ada di dalam pikirannya, di dalam otaknya Al-Quran tadi. Tapinya kada memulai bacanya mulai di Rajab. Itu di Ramadan paling sekali 2 kali aja khatam, 3 kali. Kenapa? Karena kita khatam Al-Quran ini bukan pengaruh lancar kada lancarnya kita membaca. Orang khatam Quran ini adalah pertolongan Tuhan. Pertolongan Allah. Kalau Allah kada menolong, biar nyelancar kayak apa aja, kada kawanya tuh baca. Ada aja halangannya. Hanyar hendak ngaji, ya ngantuk mata guring pulang. Bulan Ramadan nih, hanyar buka Quran, ya hanyar sehalaman 2 halaman, nang kayak halaman Quran tuh kayak bantal, jadi lihat. AC pulang, pina nyaman, sahur kekanyangan misalnya, kuring. Bangun, hendak sembahyang zuhur, habis zuhur hendak mengaji, kawan datang ke rumah, boy main apa ngarannya? Lain, main yang HP itu nah, PUBG kah, main apa itu ngarannya? Nah, main itu sampai asar, mbah asar hendak mengaji pulang, kuitan bawai ke pasaran nah, bawa ke pasar nukar wadah, kada jadi ngaji seharian. Ya, padahal orangnya hafal Quran. Jadi kada kawa urusan ibadah ini murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mentang-mentang aku lancar membaca, aku ini stumat aja sejus paling 10 menit tuntung. Ya, tapi kalau Allah kada menolong kada bisa. Ada orang bacanya lambat aja baca Quran tuh, tapi dapatnya banyak. Ingat lu lagi halus orang-orang Bahari, masya Allah. Orang Bahari itu baca Quran, jar kita bahasa kita tuh bejuju, berhuruf, lambat baca. Bacanya lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak lagu orang Bahari itu. Tapi hanya 5 hari Ramadan. Takuni juz berapa sudah pian? Aku nih alhamdulillah juz 20 sudah, padahal 5 hari. Seorang nang lancar ada 3 juznya ada tuntung lagi. Kan gitu. Ini lambat tapi dapatnya banyak. Allah tolong gitu. Ditolong oleh Allah. Kita yang lancar kada ditolong, akhirnya dapatnya kada banyak. Kalah dengan yang tuha-tuha yang bacanya lambat, yang kacamata, nah itu sini baca. Tapi dapatnya banyak. Nah itu tadi. Kalau kita hendak banyak khatam Al-Quran di Ramadan, memulainya di Rajab ini. Bulannya menanam tadi di sini. Bulannya menanam. Jadi amalan apa aja pokoknya hendak pian banyak kena di bulan Ramadan, itu dimulai di Rajab ini penentuannya. Bilanya Rajab ini sukses, pian jalankan itu, insya Allah di Ramadan tinggal panen. Tinggal panen. Arti kata panen di Ramadan ini bukan berarti kadus lagi aku baca Quran, bukan. Artinya pengen menikmati hasil aja lagi. Baca Quran itu kada maksa lagi pengen di Ramadan, jalan seorang aja ini. Banyak yang dapatnya karena sudah berusaha di bulan Rajab. Jadi Rajab syahrus zar', bulannya kita menanam, wa Sya'ban syahrus saqi, bulannya kita menyirami, tinggal menyempurnakan aja lagi di bulan Sya'ban. Ramadan syahrul hasad, bulannya kita panen. Bulannya Pak. Jadi jangan nunggu kena aja di Ramadan, aja Ramadan ya. Jangan mulai ini. Qiyamul lailnya mulai ini. Mulai derajat penentuannya, baca Qurannya mulai ini. Zikirnya mulai ini, sedekahnya mulai ini. Kalau hendak banyak bersedekah kena di bulan Ramadan. Puasanya juga hendak nyaman mulai ini. Jangan kena aja nunggu 1 Ramadan hanyar puasa. Kena aja ke rumah ya puasa, iya panas dingin tuh hari pertama tuh. Karena kada terbiasa bakajutan kan gitu. Coba pian mulai Rajab nih sudah puasa, di 10 Sya'ban kena puasa. Ya. Tapi separuh terakhir Sya'ban kada boleh lagi puasa sunnah. Tidak boleh kecuali bagi orang yang amalannya memang puasa sunnah Senin Kamis misalnya, ataunya puasanya bersambung. Bilanya puasa hari 16 boleh puasa 17, bilanya puasa 17 boleh 18, bilanya pagat kada boleh lagi sunnah. Puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, utang tahun kemarin wajib dibayar itu.
Wajib dibayar, jangan sampai sampuk lagi ke Ramadan maka denda bayar fidyah kena. Puasanya digawi, fidyahnya juga dibayar. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, Rajab syahrul istighfar wa Sya'ban syahrul salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Ramadan syahrul Quran. Bulan Rajab ini bulannya istighfar. Bulan Sya'ban bulannya salawat. Bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Jadi yang amalan yang paling bagus dibaca di bulan Rajab ini adalah amalan yang sifatnya istighfar. Minta ampun. Ini bulannya istighfar bulan Rajab ini. Makanya amalannya kalau pengen buka amalan-amalan bulan Rajab itu kada jauh-jauh dari istighfar pasti. Ya dari Habib mana aja, dari syekh mana aja, dari guru mana aja, mesti istighfar. Yang nyata pastinya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, itu jelas. Dibaca 70 kali habis subuh dan habis isya, atau pagi dan malam, terserah aja dah malamnya itu bila habis maghrib silahkan. Tapi kalau kita di pondok, pengalaman kita di pondok dulu di Jawa, di Tarim, itu bacanya habis subuh dan habis isya. Pengalaman kita di pondok seperti itu. Jadi santri baca bimbay, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 70 kali. Di dalam riwayat disebutkan barang siapa yang mengamalkan itu 70 kali pagi dan malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Ada disentuh api neraka jasadnya. Itu yang nyata amalan. Kemudian ada lagi yang nyuruh membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka, terus sampai habis namanya Sayyidul Istighfar, dibaca 3 kali kah 10 kali kah dalam sehari. Sesuai kemampuan. Nah, kemudian disuruh terserah ada istighfar yang lain pian baca. Ya, Anda pakai istighfarnya yang Imam Hasanul Basri yang ada di kitab dalilnya Bagus Kumpul, itu bagus yang di belakang itu. Tartib istighfar mulai hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Itu bagus, itu pendek tapi artinya luar biasa. Lengkap istighfar ada di dalam situ. Itu pian baca, bagus juga. Pokoknya intinya Rajab ini adalah bulannya apa? Bulannya istighfar. Karena bila sampai bulan Sya'ban, bulannya sholawat. Kenapa Sya'ban dikatakan bulan sholawat? Karena perintah sholawat itu turunnya di bulan Sya'ban. Ya, jadi ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, itu turunnya di bulan Sya'ban. Ya, ayat itu turun di bulan Sya'ban, makanya Sya'ban amalannya sholawat. Amalannya sholawat. Karena di bulan Ramadan bulannya Al-Quran, amalannya Quran. Kenapa? Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Jadi pengen istighfar lu banyak-banyak di bulan Rajab ini. Terserah dah istighfarnya bentuknya kayak apa aja. Yang penting istighfar, minta ampun, kasan kita, kasan kedua orang tua kita, ya, minta ampun. Nah, kemudian keluar dari bulan Rajab, mudah-mudahan segala kesalahan kita dihapus semuanya. Segala maksiat-maksiat kita, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk kita ke bulan Sya'ban, siap sudah menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala melalui salawat kepada Nabi Muhammad. Keluar dari bulan Sya'ban, siap kita menerima karunia dari Allah melalui Al-Quranul Karim. Lengkap ya, lengkap sudah. Jadi istighfar, salawat, Al-Quran. Kemudian tadi amalannya tadi itu yang hendak pengen amalkan di Ramadan, pengen baca dimulai Rajab ya. Cuma satu catatan. Semua yang Allah turunkan di bulan Rajab ini, semua ampunan, maghfirah, rahmat dan segala macam yang Allah turunkan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, itu Allah berikan ke semua umat Rasulullah SAW kecuali, ada kecualinya. Kecuali beberapa orang yang di dalam dirinya ada sifat-sifat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Uququl walidain. Orang yang durhaka dengan orang tua, kada dapat ini. Selamanya belum minta maaf dengan orang tuanya, ya, pacul munculnya bi istighfar kepada Allah di bulan Rajab, kada dapat. Kada bakal dapat. Uququl walidain.
Kemudian yang kedua apa? Akhwan mutasarimah. Dua orang yang bertikai, dua orang yang bermusuhan. Kada betaguran lebih dari 3 hari. Nah, ini kada bakal dapat. Malam 1 Rajab Allah berbagi-bagi maghfirah, malaikat yang membagikan itu semuanya dibagikan ke umat-umat Nabi. Siapa temuinya dibarinya. Tapi apabila berdapat dengan satu orang, pas hendak dibari oleh malaikat, ternyata orang ini, wah, dan malaikat ini ada bermusuhan dengan si fulan, kada betaguran, bukan 3 hari lagi, 3 tahun dah kada betaguran. Misalnya nih, ada juga orang tahan gitu, tahan kada betaguran tuh, ada manusia ada 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, padahal orangnya sembahyang masjidnya sama, satu jamaah, kadang-kadang satu majelis, kadang-kadang behigaan rumah, kada betaguran, tahan sampai 3, 4, 5 tahun. Maka ini malam 1 Rajab malaikat berbagi, dan malaikat kada kawa, maaf lewat aja dulu lah, kada jadi, kada dapat. Padahal orang berbagi-bagi. Karena malam nisfu Sya'ban kayak itu lagi, malaikat berbagi rahmat, berbagi maghfirah, berbagi macam-macam pemberian Tuhan. Malam nisfu Sya'ban berdapat lagi dengan si fulan tadi, dilihatin masih aja kada betaguran lagi orang ini, lewat aja pulang, kada dapat lagi. Sampai masuk bulan Ramadan, malam pertama, dan sampai dari malam pertama sampai malam terakhir bulan Ramadan, setiap malam Allah bebaskan 60.000 orang dari neraka. 60.000 orang tiap malam, kada sedikit pian 60.000. 60.000 ini orang yang sudah divonis neraka Allah keluarkan. Allah bebaskan dari neraka 60.000 setiap malam. Malam pertama 60.000, malam kedua 60.000, malam ketiga sampai malam sebelum yang terakhir. Bisa jadi malam 29 atau malam 30. Kan gitu. Nah itu atau malam 29 atau malam 28 ya. Bilanya 29 berarti sampai 28 sebelum terakhirnya. Atau 29 bilanya 30. Itu apabila sampai malam terakhirnya, malam 29 dan malam 30, malam terakhir itu, malam bulan Ramadan terakhir, itu Allah akan membebaskan dari membebaskan orang dari neraka sejumlah yang sudah Allah bebaskan dari malam pertama sampai malam yang terakhir tadi itu, lipatannya. 60.000 kali 30, sejumlah itu kan Allah bebaskan di malam yang terakhir. Bayangkan berapa itu orang yang bebas dari neraka setiap sebulanan bulan puasa itu jumlah yang banyak itu ya. Bilanya orang tadi itu masih juga kada betaguran, kada masuk, kada ada ngarannya di daftar itu, kada bakal ada, cari aja kada bakal dapat. Kada bakal. Jadi jangan sampai bila ada di antara kita yang bermusuhan dengan orang yang kada betaguran lebih dari 3 hari, cepat-cepat dituntaskan. Kita rugi, tapi inya yang salah, lo nak dulu biar aja. Nunggu inya minta maaf, kada tonton masalah kita nih. Ija kada apa-apa, aku yang berdulu minta maaf. Yang duluan memberi salam jar Nabi itu yang paling afdal, yang pahalanya paling besar. Artinya siapa yang berdulu mulai minta maaf, itu yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hakunlah pian sembahyang uyuh-uyuh tapi kada diterima Tuhan. Bertahun-tahun pian sembahyang, ternyata sembahyang kita ditolak gara-gara gengsi kita tadi minta maaf dengan orang. Padahal gengsi 5 menit aja. Ya, ambil telepon atau dapati orangnya. Nah, kita inilah berapa tahun dah rasanya kada betaguran, minta maaf, minta halal, minta ridha. Bawakan hadiah, bila sidin ke-7 kopi, bawakan 5 dos kopi ya Allah. Jadi nyaman sini memaafkan. Bila sidin ke-7 berokok, bawakan jangan sesulap kotak gandalnya kan, bawakan. Nyaman tuh memaafkan sini. Kayak itu bawakan hadiah, bawakan apa? Nah, aku minta maaf, minta halal. Kita selesaikan lah daripada sembahyang kita kada diterima. Kalau nya memaafkan ya sudah. Bila nya kada maafkan urusannya sudah. Urusan ini yang penting kita sudah ada usaha minta maaf. Kada apa-apa gengsi setumat 5 menit 10 menit pian kalahkan gengsi pian, tapi selamat daripada gengsi yang setumat tadi pian bawa sampai ke neraka jahanam. Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Salah satu la turfa'u salatuhum fawqa ru'usim shibra, kata Nabi. 3 golongan orang yang kada Allah terima salatnya, kada Allah angkat dari kepalanya seukuran 1 jengkal aja kada. Artinya kada diangkat, kada diterima salat.
Maka kalau sholat kada diterima berarti ibadah lainnya tadi tolak sudah, karena sholat intinya. Siapa pertama jar Nabi, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang yang jadi imam sholat tapi jamaahnya kada ketujuannya. Sidin ketujuannya jadi imam, maju pendahuluan. Ya, orang belum tamat lagi berdiri di mihrab sudah sidin berdahulu. Mek diikuti sidin berdahulu. Jadi imam tapi jamaahnya kada ketujuh. Ini kada diangkat sholatnya, kada terima Tuhan. Asal alasannya karena agama, kada ketujuhnya itu karena agama. Kalau nya kada ketujuhnya gara-gara dendam pribadi kada termasuk. Tapi kada ketujuhnya zamannya karena agama, mungkin saya bacaan sini kada bujur, banyak salahnya sih bacaan sehingga jamaah kada ketujuh. Ah ini. Atau misalnya sidin jadi imam tapi merumus nomor tiap hari misalnya ini. Wah ketujuh sidin jadi imam apa sih nembak nomor terus misalnya nih. Nah ini masuk ini. Atau umpamanya sidin jadi imam tapi membawa ayam hari-hari misalnya. Nah bersawah ayam. Atau sidin bersawar handap bila keluar. Akhirnya orang kada ketujuh sidin jadi imam. Nah ini masuk ini. Ini sholatnya kada diterima. Kada diterima. Kemudian yang kedua, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Golongan yang kedua yang Allah tidak angkat salatnya, artinya kada diterima oleh Allah, adalah seorang perempuan, seorang istri yang tidur di malam hari dalam keadaan suaminya marah denganinya. Molah lakinya sarik. Ini ya. Kadosagin 10 2000 rakaatnya sembahyang malam itu kada diterima Tuhan. Apalagi bayi 2 rakaat 3 rakaat witir aja 2000 rakaatnya sembahyang malam itu tapi lakinya sarek denganinya kada bakal diterima Allah sampai inya minta ampun baru ampih dilaknat oleh malaikat. 2. Yang ketiga, wa akhawani mutasariman, 2 orang saudara yang kada betaguran. Ini sholatnya kada bakal diterima. Kada bakal diterima, kada betaguran lebih dari 3 hari. Oke lah sehari kada apa-apa. Allah memberikan tempo 3 hari, 2 hari, ya 3 hari. Itu aslinya kita tuh disuruh minta maaf langsung, bermaafan langsung. Tapi karena Allah tahu kita ini ada nafsu yang perlu didamaikan dulu, yalah kasih waktu 3 hari. Bilanya lebih dari itu kada bisa lagi, ada urusan. Lebih dari 3 hari. Tidak tahu yang mana yang salah, yang mana yang bujur, dua-duanya salah di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita termasuk ya daripada 3 golongan ini. Nah, jadi supaya kita dapat keutamaan Rajab, keutamaan Sya'ban, keutamaan bulan Ramadan itu dihilangkan. Durhaka dengan orang tua hilangkan, minta maaf secepatnya dengan kedua orang tua. Kemudian apabila ada pertikaian atau permusuhan kita dengan orang lain, ya khususnya kalau ada hubungan kerabat, wah lebih bahaya lagi. Korobah itu lebih berbahaya, Korobah ini misalnya sepupu, korobah. Kemudian umpamanya paman, ancil, bibi itu kerabat, ada hubungan kerabat. Itu lebih besar dosanya daripada berhuwal dengan orang lain yang ada hubungan kerabatnya. Orang tuh kalau nya kada betaguran dengan orang lain, kada ada hubungan kerabat, masih ada harapan dapat. Ya, malam nisfu Sya'ban tuh masih ada harapan. Tunggu jar Allah, bilanya berdamai, bari. Bilanya kada, ya kada. Tapi kalau bertikainya, bermusuhnya dengan kerabat, itu kada pakai nunggu, langsung saat itu Allah putuskan, kada saya dapat nih. Terus saya tunggu lagi deh. Kalau saya tunggu, tambah berat urusannya. Berkelahi dengan kerabat tambah berat. Sampai ulama kita mengatakan qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, rahim itu kerabat maksudnya. Itu mal'un, dilaknat oleh Allah, wa in mata fi wasatil Ka'bah, walaupun yang matinya di dalam Ka'bah. Kan tempat mulia tuh Ka'bah itu. Bukan lagi di Masjidil Haram, dalam Ka'bah tuh meninggal. Kan luar biasa benar. Kita meninggal di Mekah aja rasanya bagus benar sudah. Ini di dalam Ka'bah, kan lagi di Mekah biasa dalam Ka'bah. Tapinya qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, mal'un, dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ada urusan. Jadi kalau bermasalah dengan orang lain itu berbahaya, dengan kerabat lebih lagi. Lebih lagi. Nah, makanya kita disuruh saling menjaga, ucapkan salam, saling berbagi hadiah. Itu tujuannya itu supaya baik. Jangan Nabi tahadu, tahabbu, saling berhadiahlah kalian, maka kalian saling akan mencintai. Bila mendapat salam dengan ucapan bersalaman. Ya, kemudian kirimi orang tetangga kita hadiah kirimi.
Ya, orang sebelah rumah kita mungkin ada kurang senang dengan kita. Rancaki kirimi makanan. Ampih itu sendiri kada ketujuh. Hari-hari misalnya pian kirimi gangan hari-hari kada ketunjuk dengan si anu tuh. Tapi pian kirimi hari-hari gangan lo iwak-iwaknya misalnya. Ada bemasak sih sebulanan pasti sih ampih tarik lon pian. Apalagi kan akhir bulan barasnya pulang sudah 25 kilo kirimi pasti itu. Pasti damai, kada mungkin buhualan lagi. Ya, macam-macam caranya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dapat rahmat, dapat keberkahan, dapat maghfirah insyaallah. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Ya, mudah-mudahan sehat. Maaf ta'ala itu berapa kali kada hadir. Jumat malam Kamis kemarin tuh pas sakit ini sakit lagi sebenarnya nih busi bangkak cuman karena terjanji dengan Ustaz Aulia ada kau lagi dan harus dituruni kalau kada ketulahan lon kan bisa kada dapat dengan anu maghfirah bulan Rajab kena belas sidin sarek ya. Mudah-mudahan kita dapat semua maghfirahnya Allah, dapat keberkahan, mudah-mudahan panjang umur sampai Ramadan insyaallah dan kita bisa beribadah banyak. Allah terima amal ibadah kita, Allah terima istighfar kita, sholawat kita, bacaan Quran kita dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang beriman, dalam keadaan yang baik dan dikumpulkan bersama orang-orang yang baik insyaallah dan mudah-mudahan kita masuk syurga bi ghairi hisab, dikumpulkan beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin ala diniyah. Sallallahu ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.